Sedikit nama dalam kitab suci membangkitkan rasa penasaran sebesar Salomo. Raja Israel, putra dari Daud yang legendaris, pewaris takhta yang ditandai oleh peperangan dan nubuat. Salomo naik tak hanya sebagai seorang raja, tetapi sebagai simbol kebijaksanaan, kekuatan spiritual, dan misteri yang belum terpecahkan. Perjalanannya memikat para cendekiawan, menggugah para teolog, dan menimbulkan pertanyaan hingga hari ini. Bagaimana mungkin manusia paling bijak yang pernah hidup tersesat dalam bayang-bayang hatinya sendiri? Bagaimana seseorang yang dipilih oleh Tuhan bisa terlibat dengan 72 setan dan sebuah cincin dengan segel spiritual? Dan yang paling membingungkan, mungkinkah pembangunan Bait Suci Yerusalem melibatkan kekuatan gaib yang tak seorang pun berani sebutkan? Salomo tidak memulai kisahnya dalam kegelapan. Kenaikannya ditandai oleh momen langka dalam kitab suci, sebuah perjumpaan langsung dengan Tuhan dalam mimpi. Setelah mempersembahkan 1000 kurban bakaran di atas altar Gibeon, Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berkata, "Mintalah apa yang ingin kamu berikan kepadamu." Kitab pertama Raja-Raja, pasal 3 ayat 5. Tidak ada keraguan. Salomo tidak meminta kemuliaan, kemenangan, atau pembalasan. Ia meminta kebijaksanaan, meminta kemampuan membedakan, meminta karunia untuk memerintah rakyat dengan adil. Permintaan ini menyentuh hati Tuhan, dan sebagai jawaban, surga tidak hanya memberinya kebijaksanaan, tetapi juga kehormatan, kekayaan, dan kedamaian yang akan memerintah pada masanya. Momen ini adalah penanda dari janji ilahi. Sebuah perjanjian antara Tuhan dan seorang raja yang tampaknya memahami beratnya memimpin dengan rasa takut dan hormat. Dan rakyat melihat hal itu. Dari segala bangsa datanglah orang-orang untuk mendengarkannya. Kerajaan-kerajaan di dunia mengenali sesuatu dalam dirinya yang tidak ditemukan pada raja-raja biasa. Takhtanya lebih dari sekadar emas dan kayu aras. Ia ditopang oleh nasihat-nasihat yang menembus jiwa. Ia mendengar perkara, menghakimi dengan adil, dan ketenarannya menyebar seperti api di padang yang kering. Seolah-olah roh Tuhan sendiri diam di atasnya. Di antara kisah-kisah yang paling dikenal, pengadilan antara dua wanita yang memperebutkan seorang bayi menjadi simbol kebijaksanaan adik odratinya. Dalam menghadapi kebuntuan, ia memerintahkan agar anak itu dibelah dua. Teriakan putus asa dari ibu yang sebenarnya mengungkapkan kebenaran. Itu bukan hanya ujian kecerdasan, tetapi kemampuan membedakan secara spiritual. Salomo tahu di mana letak esensi kasih, dan hal itu membuatnya ditakuti, dikagumi, dihormati. Namun, kemuliaan yang mengelilingi Salomo adalah pada saat yang sama aroma manis dan racun yang tak terlihat. Kebijaksanaan, bila diarahkan dengan salah, dapat menjadi kesombongan. Kemampuan membedakan bila dicampur dengan kesombongan dapat membawa pada rasa cukup diri. Dan disitulah sesuatu mulai berubah. Perlahan, hampir tak terlihat, keputusan-keputusan Salomo mulai dibentuk lebih oleh apa yang menyenangkan hati manusia daripada oleh kehendak abadi Tuhan. Aliansi-aliansi politik yang pada masa lalu akan dibicarakan di hadapan altar, kini mulai dibuat berdasarkan strategi kerajaan. Salomo membangun sebuah kekaisaran, tetapi dengan harga apa? Aliansi dengan Mesir, Tirus, dan bangsa-bangsa lain datang bersama wanita-wanita dan bersama mereka kebiasaan, ritual, dan dewa-dewa asing. Seolah-olah gerbang istana yang dahulu disucikan bagi Tuhan Israel mulai terbuka perlahan bagi gagasan-gagasan yang seharusnya tidak pernah melintasi ambang perjanjian suci. Kemampuan membedakan yang dulu mampu mengadili antara dua ibu kini ragu di hadapan pesona kekuasaan politik, dan kemuliaan yang diterima sebagai karunia mulai tercampur dengan kesombongan yang dipelihara dalam keheningan. Meski demikian, rakyat masih menghormatinya.
Di mata kerumunan, semuanya tampak sempurna. Bait suci sedang dirancang, rencana-rencana ilahi berjalan maju, dan citra Salomo sebagai raja yang diurapi tetap tak tersentuh. Namun di balik layar roh, sesuatu sudah mulai retak. Kebijaksanaan yang diberikan sebagai karunia Tuhan seharusnya dijaga dengan kerendahan hati dan rasa takut. Dengan mengabaikan hal itu, Salomo mulai melupakan bahwa dunia spiritual tidak dapat diperintah dengan logika manusia. Dan justru kebijaksanaan itulah yang menempatkannya di jalan di mana kemampuan membedakan manusia tidak lagi dapat menuntunnya. Sementara ia mendirikan pilar-pilar kayu aras dan melapisi bait suci dengan emas, roh sang raja mulai mencari sesuatu yang lebih. Sesuatu yang tidak bisa dipenuhi oleh kemuliaan maupun emas ataupun kata-kata kekaguman dari para raja di bumi. Pencarian ini akan membawanya ke cakrawala berbahaya, di mana yang tak terlihat bercampur dengan yang tersembunyi, dan di mana nama Tuhan bisa digunakan, tetapi tidak diserukan dengan kebenaran. Salomo percaya bahwa ia siap untuk menghadapi rahasia terdalam alam semesta. Dan keyakinan inilah yang menjadi celah bagi tipu daya untuk menemukan tempatnya. Kisah raja paling bijak di dunia itu sedang bersiap-siap melintasi batas wahyu ilahi dan memasuki bayang-bayang rasa ingin tahu yang terlarang. Kemuliaan yang dulu menopangnya kini menjadi cermin yang membuatnya memandang dirinya sendiri dengan kekaguman. Dan di mana ada kekaguman terhadap diri sendiri, di situ ada satu langkah menuju pelupaan akan siapa raja sejati di atas segala takhta. Hembusan kemuliaan masih ada, tetapi tidak lagi cukup kuat untuk memadamkan percikan kesombongan. Salomo, sang terpilih, sedang bersiap membuka pintu-pintu yang seharusnya tidak pernah disentuh. Dan dalam keheningan yang semakin dalam dari suara Tuhan, suara-suara lain akan mulai berbisik. 1000 perempuan, 1000 dewa. Awal dari ketidaktaatan. Di antara harum kehormatan dan emas kekuasaan, Salomo menjadi pria yang paling dihormati pada masanya. Raja-raja membungkuk di hadapan kebijaksanaannya, dan bangsa-bangsa mengirimkan upeti ke tahtanya. Namun kejatuhan sejati seorang raja jarang dimulai dengan keruntuhan langsung. Biasanya ia datang secara halus, menyamar dalam janji-janji, dihiasi aliansi, terselubung dalam niat baik. Dan begitulah hati Salomo mulai condong. Bukan secara tiba-tiba, melainkan melalui konsesi kecil yang tampaknya tidak berbahaya. Kitab suci secara jelas menyatakan bahwa Salomo mencintai banyak perempuan asing. Mereka berasal dari Mesir, bangsa Moab, Amon, Edom, Sidon, dan Het. Teks suci menyatakan, dan hatinya tidak tulus kepada Tuhan, Allahnya, seperti hati Daud ayahnya. Kitab pertama Raja-Raja, pasal 11, ayat 4. Perpecahan ini tidak terjadi seketika. Itu lahir dari akumulasi, pengulangan diam-diam, keputusan-keputusan yang lebih mementingkan aspek politik daripada spiritual. Alih-alih menjaga batas yang telah ditetapkan Tuhan, Salomo justru memperluasnya demi menerima putri-putri bangsawan ke dalam kamarnya. Perempuan-perempuan yang membawa bukan hanya kecantikan dan persekutuan, tetapi juga dewa-dewa, kepercayaan, dan ritual dari kerajaan-kerajaan asing. Secara keseluruhan, ada 700 istri bangsawan dan 300 gundik. Itu bukan sekadar angka kosong, melainkan cerminan dari hati yang terbagi, terbelah antara altar Tuhan yang sejati dan keinginan daging yang tergoda. Dan setiap perempuan yang diterima membawa bersamanya sebuah altar, sebuah patung, sebuah nyanyian asing. Apa yang awalnya dimaksudkan sebagai strategi perdamaian berubah menjadi pasukan diam-diam dari pengaruh spiritual. Dalam waktu singkat, didirikanlah bukit-bukit dengan altar bagi Astarte, Dewi Sidon, dan bagi Molok, kekejian dari bangsa Amon.
pengorbanan yang tidak pernah diperintahkan oleh Tuhan mulai dibakar di tanah Israel dengan persetujuan dari raja yang dulu meminta hikmat. Penyembahan berhala tidak datang dengan kekerasan. Ia datang dihiasi emas, kain mewah, dan janji persatuan antar bangsa. Salomo, yang terpesona oleh begitu banyak budaya, mulai membolehkan praktik-praktik yang ayahnya, Daud, tidak akan pernah toleransi. Kemuliaan takhta digantikan oleh diplomasi kompromi. Dan kompromi, jika tidak disaring dengan kebenaran, menjadi ikatan yang tak kasat mata. Rumah yang dulu dipenuhi hadirat Tuhan kini dihuni oleh simbol-simbol asing. Patung-patung memenuhi lorong-lorong. Berhala-berhala duduk di tempat yang dulu dipenuhi doa. Seiring waktu, Salomo tidak hanya membolehkan, ia sendiri mulai ikut serta. Perempuan Sunem yang memikat hatinya meyakinkannya untuk melakukan ritual bagi Moloch. Dan sang raja menghancurkan belalang sebagai persembahan, percaya bahwa itu akan menyenangkan dan mendapat restu dari dewi kafir yang ia layani. Pria yang dulu menghakimi dengan adil, kini mengorbankan kebijaksanaan demi kenikmatan. Dan hati yang dulu dipenuhi roh Tuhan mulai berdetak mengikuti irama genderang bangsa asing. Ia bukan lagi pria yang sama. Keputusan-keputusannya tidak lagi didorong oleh rasa takut, melainkan oleh keinginan. Kebijaksanaan yang dahulu membuatnya mampu melihat melampaui kata-kata, kini bungkam di hadapan wajah-wajah cantik dan suara-suara lembut. Dosa bertentangan dengan yang sering dibayangkan tidak selalu berteriak. Kadang ia berbisik dengan manis, hingga manusia tak lagi menyadari bahwa dirinya telah terbelenggu. Dan begitulah Salomo tanpa menyadarinya mulai menjadi budak dari apa yang ia kira bisa dikendalikan. Para imam yang dahulu berkonsultasi dengan sang raja kini mulai diam. Para nabi yang dulu menegur penyimpangan menghilang dari catatan selama periode ini. Penyembahan berhala tidak lagi menjadi rahasia. Itu terlihat, itu terbuka, itu menjadi normal. Dan Israel mengikuti teladan pemimpinnya, mulai mengadopsi praktik-praktik serupa. Bangsa yang lahir dari janji kini dibentuk oleh pengaruh-pengaruh yang meremehkan Tuhan yang telah membawa mereka keluar dari Mesir. Yang paling mengkhawatirkan bukan hanya penyembahan kepada dewa-dewa asing, tetapi fakta bahwa itu terjadi bersamaan dengan ibadah di Bait Tuhan. Salomo tidak sepenuhnya meninggalkan Tuhan Israel. Ia hanya menempatkannya di samping yang lain. Sinkretisme menjadi pintu terbuka menuju kehancuran. Apa yang seharusnya eksklusif menjadi biasa. Apa yang suci dinodai oleh kebersamaan. Dan sang raja dalam usahanya menyenangkan semua pihak, kehilangan kepekaan untuk membedakan kepada siapa ia seharusnya tunduk. Proses ini adalah barangkali salah satu peringatan terbesar dalam kitab suci. Bukan peperangan yang menghancurkan Salomo, bukan musuh asing, tapi hatinya sendiri. Konsesi-konsesi batin yang ketika dijumlahkan membuatnya menyembah dewa-dewa yang menuntut darah, pengorbanan, dan praktik-praktik yang bertentangan dengan perjanjian Sinai. Penyembahan kepada Moloch yang menuntut anak-anak sebagai persembahan adalah potret terakhir dari kehancuran. Pria yang dahulu mendengar suara Tuhan kini menerima tangisan anak-anak tak berdosa sebagai musik ibadah, dan Tuhan melihat semuanya. Keheningan Tuhan bukanlah ketidakhadiran, melainkan penghakiman. Dan pada waktu yang tepat, jawaban itu akan datang. Namun sebelum itu, Salomo masih akan mengalami akibat-akibat spiritual dari keterbukaannya terhadap hal-hal tersembunyi. Karena ketika altar dibagikan dengan dewa-dewa lain, takhta pun turut dibagi dengan kekuatan-kekuatan yang seharusnya tidak pernah hadir. Dan kekosongan yang bertumbuh dalam diri sang raja akan segera diisi oleh suara-suara yang tidak berasal dari surga. Keheningan Tuhan dan gema roh-roh. Pernah ada masa ketika Salomo memasuki kamar-kamarnya dan hadirat Tuhan menyelimutinya seperti jubah tak kasat mata.
seolah-olah surga bernapas di sisinya, dan setiap keputusan yang diambilnya terendam dalam cahaya kemampuan membedakan. Namun seiring berlalunya tahun, sesuatu mulai berubah. Bukan secara tiba-tiba, melainkan perlahan, hampir tak terlihat, seperti cahaya senja yang memudar tanpa kita sadari kapan tepatnya malam tiba. Ia yang dulu pernah mendengar suara Tuhan dengan jelas, kini mendapati dirinya dikelilingi oleh keheningan yang mengganggu. Mimpi-mimpi berhenti, wahyu-wahyu berkurang, bait suci masih berdiri, persembahan masih berlangsung, ritual masih dijalankan, tetapi kemuliaan telah menjauh. Di atas takhta, Salomo masih menjaga tampilan kendali, namun di dalam sesuatu gelisah, sebuah kehampaan, sebuah gema. Ketiadaan suara Tuhan tidak meninggalkan ruang yang netral. Itu membuka jurang. Dan di mana Tuhan diam, suara-suara lain mulai mendekat. Suara-suara yang tidak datang dengan guntur atau kilat, tetapi dengan bisikan, dengan saran, dengan undangan yang menyamar sebagai kebijaksanaan alternatif. Dalam suasana spiritual yang tipis inilah mulai muncul kisah-kisah aneh di koridor istana. Seorang pelayan muda yang bekerja di kamar-kamar istana tampak dengan wajah lelah. Matanya cekung, kekuatannya layu, kulitnya pucat. Ia mengaku terbangun di malam hari dengan tekanan di dadanya, dengan kehadiran tak kasat mata yang menyedot energinya, masa mudanya, bahkan keinginannya untuk hidup. Para tua-tua mengatakan itu penyakit, yang lain mengatakan itu kelemahan roh. Tetapi Salomo mendengar kisah itu dengan perhatian yang luar biasa. Ada sesuatu dalam kisah itu yang beresonansi dengan apa yang ia sendiri rasakan. Pengurasan spiritual yang diam-diam, kehadiran yang tak disebutkan namanya, tetapi yang berkeliaran. Nama yang muncul adalah Ornias, sebuah roh, makhluk yang berkeliaran di atmosfer tak kasat mata Yerusalem, mengisap vitalitas kaum muda, terutama para pelayan bait suci. Ia tidak berteriak, tidak muncul dengan kekerasan. Ia hanya mengisap perlahan-lahan mereka yang tidak terlindungi. Roh parasit yang lapar akan energi manusia. Salomo yang sudah jauh dari altar ketaatan tidak bereaksi dengan puasa dan doa. Ia bereaksi dengan penyelidikan. Ia memerintahkan pencarian buku-buku kuno, catatan rahasia, teks-teks tersembunyi di antara para ahli kitab. Ia menelusuri tradisi-tradisi yang ditinggalkan oleh bangsa-bangsa kuno dan menemukan di dalamnya petunjuk tentang entitas serupa, tentang cara berinteraksi dengan dunia tak terlihat, tentang metode pemanggilan dan pengendalian. Pencariannya bukan lagi untuk persekutuan, tetapi untuk pengetahuan, jenis kebijaksanaan yang tidak lagi berasal dari atas, tetapi yang ia yakini dapat diperoleh dengan tangannya sendiri. Istana yang dahulu dihiasi oleh hadirat roh Tuhan mulai memiliki ruangan-ruangan tertutup, ruang-ruang tersegel di mana tak seorang pun masuk kecuali sang raja dan para ahli kitab terdekatnya. Salomo ingin memahami dunia roh, tetapi pendekatannya bukan lagi melalui wahyu, melainkan eksperimen. Ia bukan lagi nabi yang menanti, tetapi ilmuwan yang memimpin ritual. Dan dalam konteks inilah, menurut teks-teks kuno di luar Alkitab, muncul sosok tertentu, seorang malaikat. Catatan dari apa yang disebut Testament of Solomon menggambarkan momen ini sebagai pertemuan dengan Gabriel, malaikat pembawa pesan yang kelak akan mengumumkan kelahiran Mesias berabad-abad kemudian. Tetapi di sini kehadirannya tidak datang dengan kabar gembira. Ia datang membawa sebuah objek, sebuah cincin, sebuah segel dengan tanda-tanda suci yang kekuasaannya memungkinkan Salomo untuk menundukkan entitas-entitas spiritual. Penyerahan cincin itu diselimuti misteri. Beberapa teks menyatakan itu adalah pemberian ilahi, yang lain menyebutnya sebagai ujian. Tetapi satu hal yang pasti, Salomo tidak ragu menggunakannya. Begitu cincin itu menyentuh kulitnya, Salomo memerintahkan
manifestasi Ornias. Dan roh itu muncul, bukan dengan jeritan, melainkan dengan ratapan halus. Ia terikat, tunduk pada otoritas segel itu. Sang Raja telah mendapatkan apa yang ia inginkan, kendali. Tetapi tidak semua kendali adalah tanda berkat. Terkadang itu adalah cerminan dari keadaan hati. Salomo yang dulu membedakan antara dua ibu dengan kebijaksanaan dari surga, kini menginterogasi roh berdasarkan pengetahuan yang tidak diwahyukan oleh Tuhan. Ornias mengakui bahwa ia mencari kaum muda, bahwa ia menyedot kekuatan mereka, dan bahwa ia hanyalah satu dari sekian banyak. Salomo yang penasaran bertanya berapa banyak, dan Ornias menjawab dengan enggan bahwa ada yang lain, banyak lagi. Nama-nama, wajah-wajah, bentuk-bentuk, spesialisasi, bukan hanya satu roh yang terisolasi. Itu adalah legiun tersembunyi, mengintai. Salomo lalu ingin tahu lebih banyak. Ia ingin memahami, mengkatalogkan, mengklasifikasikan. Dan apa yang seharusnya menjadi peristiwa tunggal berubah menjadi awal dari perjalanan yang berbahaya. Sejak saat itu, sang raja mulai memanggil roh-roh lain, satu persatu. Ia memanggil mereka, mengikat mereka dengan cincin, menginterogasi mereka, mencatat mereka. Ia menanyakan fungsi mereka, kekuatan mereka, kelemahan mereka. Nama-nama ditulis, kemampuan-kemampuan dicatat. Salomo sedang membentuk katalog neraka. Dan setiap entitas baru yang ditangkap membawa lebih banyak pesona, lebih banyak kekuasaan, lebih banyak keheningan. Ya, keheningan Tuhan tetap ada. Dan seolah-olah keheningan itu semakin memberi makan pencarian sang raja. Jika surga tidak menjawab, ia akan mencari ke kedalaman. Ornias bukan satu-satunya, ada puluhan. Dan kemudian ia akan menemukan bahwa jumlah mereka adalah 72. 72 nama, 72 fungsi, 72 wajah penipuan. Namun belum waktunya untuk mengenal mereka semua. Untuk saat ini, Salomo baru saja membuka pintu pertama. Dan di sisi lain pintu itu, sebuah bayangan sedang menunggunya, tersenyum, karena ia tahu bahwa penipuan terbesar yang dapat ditawarkan, neraka kepada seorang manusia bukanlah teror, melainkan kekuasaan, segelnya bersinar. Raja tersenyum, tetapi di luar istana awan mulai menggelap. Tuhan yang dulu berbicara dalam keheningan, kini diam dalam penghakiman. Dan manusia yang menguasai roh-roh mulai, tanpa menyadarinya, dikuasai oleh hasratnya sendiri akan pengetahuan. Ornias, setan pertama dan segel cincin. Istana tidak lagi sekadar menjadi pusat politik Israel. Di mata manusia, itu adalah benteng emas, simbol kebesaran, kebijaksanaan, dan kekuasaan. Tetapi di balik tiang-tiang kayu aras dan permadani dari Fenisia, di antara dinding-dinding tebal dan ruang-ruang dalam, sesuatu sedang berubah. Raja yang dahulu diselimuti oleh kemuliaan Tuhan nenek moyangnya, kini berjalan di antara rahasia, bayang-bayang, dan suara-suara yang tidak seorang pun berani dengar. Kehadiran Ornias di kerajaan membuka wilayah spiritual baru bagi Salomo. Ia tidak lagi sekadar penguasa atas bangsa pilihan, tetapi penjelajah wilayah yang bahkan para nabi pun belum pernah berani sentuh. Segel yang ia terima, menurut catatan kuno, membawa tanda surgawi. Berbentuk melingkar dengan ukiran-ukiran misterius dan mengandung kekuatan yang tampaknya dikenali oleh para roh. Tidak satu pun dari mereka berani mendekat selama sang raja memegangnya. Ornias adalah yang pertama menampakkan diri di bawah pengaruh cincin itu. Wujudnya digambarkan sebagai berubah-ubah, mampu mengambil rupa manusia pada malam hari dan berubah menjadi bayangan saat fajar. Saat dihadapkan ia tidak menyerang, ia merintih, ia memohon, dan akhirnya ia berbicara. Ia mengatakan bahwa ia adalah roh yang ditakdirkan untuk berkeliaran di antara manusia, menyedot kekuatan masa muda, menguras energi dari mereka yang masih memiliki kekuatan dan tujuan.
Ia mengungkapkan bahwa ia beroperasi terutama di antara para pelayan, orang-orang sederhana, mereka yang tidak memiliki perlindungan spiritual. Salomo yang terpesona tidak menunjukkan rasa takut. Ia mencatat segalanya. Ia ingin tahu mengapa Ornias bertindak demikian, dari mana asal kekuatannya, apa nama aslinya, kepada siapa ia mengabdi. Roh itu menjawab dengan ragu, seolah-olah dipaksa untuk berbicara oleh otoritas yang tidak ia mengerti, tetapi yang tidak dapat ia lawan. Segel itu menahannya. Ia mengatakan bahwa ia tidak bertindak sendirian, bahwa ada yang lain, banyak yang lain, masing-masing dengan fungsi, masing-masing dengan sifat khusus, masing-masing dengan kelemahan dan hierarki. Pada titik ini, Salomo tidak sekadar menginterogasi. Ia sedang mengorganisir. Ia ingin membuat katalog, memetakan, memahami. Kebijaksanaan yang sebelumnya membuatnya mampu membedakan hati manusia kini diarahkan untuk mengungkap kedalaman dunia roh. Ornias mengungkapkan nama-nama, menggambarkan entitas-entitas, dan Salomo, alih-alih mundur, merasa telah menemukan misi baru, menguasai yang tak kasat mata. Dan saat itulah yang kedua muncul, roh lainnya, lalu yang ketiga, dan satu lagi. Satu persatu mereka mulai dipanggil di bawah pengaruh segel. Mereka tidak datang dengan sukarela, tetapi karena paksaan. Cincin itu memaksa mereka. Beberapa berteriak, yang lain menangis. Beberapa hanya berbisik, tetapi semuanya tunduk. Dan setiap nama dicatat dengan cermat, setiap kemampuan dijelaskan secara rinci. Salomo kini tahu roh mana yang menyebabkan penyakit, yang membawa pertikaian, yang menimbulkan kegilaan. Ia tahu mana yang tinggal di angin, mana yang mengembara di malam hari, mana yang masuk ke mata mereka yang tidak berjaga. Raja yang suatu hari meminta hikmat untuk membedakan antara yang baik dan yang jahat, kini menyelami kejahatan, berusaha memahaminya dengan dinginnya seorang hakim. Tetapi masalahnya adalah kejahatan tidak bisa dipelajari tanpa meninggalkan bekas. Ia mengamati mereka yang mengamatinya. Ia menyentuh mereka yang mencoba menguasainya. Salomo memerintahkan agar dibangun ruang rahasia di bawah istana. Di sanalah ia menginterogasi roh-roh. Di sanalah ia mengendalikannya. Ia percaya sedang melakukan sesuatu yang besar, mungkin bahkan mulia. Beberapa teks kemudian menyebut bahwa ia mengatakan sedang mempelajari musuh-musuh Tuhan agar dapat melawan mereka dengan lebih baik. Tetapi metode yang digunakannya tidak berasal dari Taurat, tidak berasal dari para nabi, melainkan dari grimorium, dari formula-formula kuno, dari tradisi-tradisi warisan bangsa-bangsa yang seharusnya telah dimusnahkan oleh Israel. Di antara catatan-catatan Salomo, nama Ornias muncul berkali-kali. Ia menjadi semacam penerjemah, pemandu antara sang raja dan roh-roh lainnya. Salomo menghabiskan berjam-jam berdialog dengannya, mempelajari struktur, hierarki, niat. Pada titik ini, segel itu telah menjadi lebih dari sekadar alat. Itu adalah simbol kekuasaan. Dan Salomo mulai sering menggunakannya dalam pertemuan, dalam pengadilan, dalam mimpi. Segel itu melindunginya tetapi juga mengasingkannya. Semakin jauh dari para imam, dari para nabi, dari hadirat ilahi, semakin tenggelam dalam alam semesta, di mana yang baik dan yang jahat tidak lagi mutlak, tetapi sekadar bidak-bidak dalam papan permainan yang ia anggap dapat dikendalikannya. Lalu datanglah angka itu. Ornias berbicara. Ia mengatakan bahwa ada sebuah struktur kuno, sebuah kelompok yang terdiri dari 72 roh. 72 nama yang dilupakan oleh waktu. 72 makhluk yang telah mengambil bagian dalam pemberontakan purba ketika anak-anak Allah mengambil perempuan-perempuan manusia, seperti yang tertulis dalam kitab Kejadian. Roh-roh yang tidak berasal dari surga maupun bumi. Mereka terjebak dalam keberadaan perantara, menunggu penghakiman. Salomo mendengarkan dengan seksama. Setiap kata dari Ornias diterima sebagai wahyu, tetapi itu bukan wahyu, itu hanya informasi.
dingin, tanpa rasa takut. Dan masalah dari informasi tanpa rasa takut adalah bahwa ia menjadi kesombongan. Raja ingin mengenal setiap satu dari 72 itu, dan ia ingin menguasai mereka. Pada titik inilah sesuatu berubah dalam diri Salomo. Dahulu, ia memandang dirinya sebagai hamba Tuhan. Kini ia mulai melihat dirinya sebagai legislator atas hal-hal yang tak kelihatan. Garis antara nabi dan penyihir mulai menghilang. Ia tidak mengucapkan mantra. Ia tidak mempersembahkan korban kepada setan. Tetapi ia menggunakan nama Tuhan untuk menundukkan mereka, seolah-olah nama yang kekal adalah kunci di tangannya dan bukan hadirat di hadapan siapa ia seharusnya bersujud. Ornias hanyalah yang pertama. Tetapi melalui dia, Salomo membuka sebuah portal, sebuah jalan tanpa jalan kembali. Segel itu bekerja, otoritasnya nyata, tetapi asal dari pengurapan itu telah memudar. Dan ketika seorang manusia terus bertindak meski pengurapan telah pergi, ia menjadi bahaya bagi dirinya sendiri dan bagi semua di sekitarnya. Ruang-ruang spiritual itu menjadi semakin dalam, interogasi semakin berani, teks-teks semakin kuno. Dan keheningan Tuhan kini total, diisi oleh perasaan palsu akan kemajuan. Ornias, yang pertama tunduk, juga yang pertama tertawa. Bukan dengan suara, tetapi dengan tatapan. Karena ia tahu bahwa kendali yang diyakini Salomo hanyalah topeng dari ikatan yang semakin erat hari demi hari. Dan di atas ruang-ruang istana itu, fondasi-fondasi bait suci sedang dibentuk. Tempat yang kelak akan disebut rumah Tuhan, dibangun oleh tangan manusia dan mungkin oleh tangan-tangan lain yang seharusnya tidak pernah dipanggil. 72 nama dari pemberontakan surgawi. Ruang bawah tanah yang diperintahkan Salomo untuk dibangun tersembunyi di bawah fondasi istana kerajaannya tidak lagi sekadar menjadi tempat pengamatan. Itu telah menjadi takhta dalam kegelapan, sebuah auditorium dari dunia tak kasat mata. Di sana, dalam cahaya redup dari lampu-lampu minyak dan diiringi nyanyian samar dari bait suci, sang raja mengadakan sesi panjang bersama makhluk-makhluk yang satu persatu dipaksa untuk bersujud di hadapan segel yang ia pegang di tangannya. Ornias telah menjadi yang pertama, tetapi hanya permulaan. Setiap hari, nama-nama baru diungkap. Wajah baru, suara baru, kisah-kisah baru, entitas-entitas yang hadir atas perintah, tetapi tidak pernah dengan kerendahan hati. Lalu melalui mulut salah satu dari mereka, datanglah konfirmasi. Ada sebuah tatanan rahasia, terdiri dari tepat 72 roh, 72 nama yang tertulis dalam jurang, sosok-sosok yang tidak sepenuhnya milik surga maupun bumi. Mereka tidak muncul bersama manusia ataupun turun dalam misi-misi ilahi seperti para malaikat dahulu. Mereka berbeda. Mereka adalah yang telah berpartisipasi dalam pemberontakan yang dilupakan oleh manusia, tetapi masih hidup di wilayah surgawi. Menurut catatan kuno, mereka adalah bagian dari mereka yang melanggar batas yang ditetapkan oleh Yang Maha Tinggi pada masa sebelum air bah, seperti yang diisyaratkan dalam Kejadian pasal 6. Ketika anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik dan mereka mengambil istri-istri dari antara mereka siapa saja yang mereka pilih, roh-roh ini telah dikurung di wilayah-wilayah gelap, diikat menunggu penghakiman. Tetapi tidak semuanya terikat dengan cara yang sama. Beberapa telah melarikan diri dari rantai mereka, berkeliaran di bumi, menyamar dalam nafsu manusia, dalam struktur kekaisaran, dalam penyembahan berhala yang dibangun dengan tangan yang tak berdosa. Yang lain, menurut tradisi yang mulai dipelajari, Salomo telah disegel dalam bejana-bejana kuno, di gunung-gunung tersembunyi, atau di bawah kota-kota yang bahkan Israel pun tidak mengetahuinya. Mereka sangat banyak. Namun mereka yang datang kepada Salomo saat itu adalah bagian dari elit yang jatuh itu, 72. Masing-masing memiliki sifat khusus, bidang operasi, kepribadian yang unik. Mereka bukan sekadar pengulangan kejahatan, tetapi entitas dengan tujuan yang rinci.
Ada yang menyebabkan gangguan mental seperti pikiran obsesif, halusinasi, mimpi buruk, dan penglihatan yang mengerikan. Ada yang bekerja dalam penyakit, menciptakan gejala tanpa sebab fisik, rasa sakit tanpa penjelasan. Yang lain bekerja dalam hubungan, menyebabkan perpecahan, kecemburuan, perzinaan, pembunuhan, dan pengkhianatan. Beberapa menyusup ke lingkungan keagamaan, mempromosikan karunia palsu, nubuat yang terdistorsi, dan perasaan palsu akan kekudusan. Dan ada pula yang memimpin massa, meniupkan ideologi, revolusi, dan penyembahan terhadap dewa-dewa palsu. Salomo mendengar semuanya, menulis setiap nama, mengklasifikasikan kekuatan mereka, mencatat kelemahan mereka, dan tidak sekalipun ia menyadari bahwa apa yang ia sebut sebagai kebijaksanaan sebenarnya adalah pergeseran yang makin menjauhi sumber kehidupan yang sejati. Kitab Amsal yang ditulisnya sendiri di masa mudanya sudah memperingatkan, takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat, Amsal pasal 1 ayat 7. Tetapi sekarang ia sudah tidak takut lagi, ia hanya mencatat. Perlahan, nama-nama mulai terulang dalam sesi-sesi itu. Mereka membicarakan satu sama lain, mengungkapkan hierarki, persaingan internal, perjanjian kuno. Di antara nama-nama yang paling sering disebut adalah Asmodeus, Beelzebub, Balaam, Paimon, Vinebael, dan banyak lainnya yang di kemudian hari akan ditemukan dalam Grimorium Occultis abad pertengahan. Salomo telah mengenal mereka sebelum dunia menyebut nama mereka, dan itu memberinya perasaan yang berbahaya bahwa ia telah melewati batas pengetahuan manusia. Ia sekarang berada di antara mereka yang memahami rahasia penciptaan dan kejatuhan, tapi tanpa menyadari bahwa memahami dalam kasus ini bukanlah hal yang sama dengan menguasai. Seiring waktu, roh-roh itu mulai bekerja sama. Bukan karena kesetiaan, tetapi karena kebutuhan. Cincin itu memaksa mereka, dan Salomo menggunakannya. Ia memerintahkan tugas-tugas, menyerap pengetahuan, menuntut ketaatan. Hubungan antara raja dan rakyatnya kini mencakup makhluk-makhluk yang tidak pernah dipanggil untuk melayani dalam terang. Dan di titik inilah terjadi sesuatu yang krusial. Salomo mulai percaya bahwa ia sedang melakukan kebaikan. Ia percaya bahwa ia sedang mencatat musuh-musuh Allah, bahwa dengan menamai mereka dan mengurung mereka, ia sedang membersihkan dunia dari pengaruh jahat, bahwa pekerjaannya adalah dalam suatu cara kelanjutan dari tujuan ilahi. Ia yang membangun bait suci, kini menggunakan kekuatan-kekuatan yang jatuh untuk mempersiapkan jalan bagi kerajaan. Kebingungan antara misi dan kesombongan menjadi tak dapat dipulihkan. Dan ketika seseorang percaya bahwa ia sedang melakukan kehendak Tuhan, walaupun berjalan dalam kegelapan, ia menjadi berbahaya. Salomo memerintahkan agar nama-nama 72 itu dicatat dalam gulungan-gulungan yang kemudian disegel dan disembunyikan. Catatan-catatan ini menurut tradisi kemudian dikumpulkan dalam teks-teks seperti Testament of Solomon dan memengaruhi seluruh tradisi esoterik barat. Tetapi pada masa itu, mereka adalah rahasia yang hanya diketahui oleh sang raja. Rahasia yang tidak ada seorang pun berani sentuh. Sementara itu, di bait suci yang sedang dibangun, para pekerja bergerak, tiang-tiang didirikan, emas dipoles. Rakyat menyembah, para imam bernyanyi, korban persembahan diberikan. Tetapi di balik layar, fondasi bangsa sedang disentuh oleh tangan-tangan tak kasat mata. Tangan-tangan yang seharusnya tidak pernah hadir dalam pekerjaan apapun yang dikuduskan bagi Allah Israel. 72 setan itu menaati tetapi tidak menyembah. Mereka melayani tetapi tidak menyerahkan diri. Dan ini bagi siapapun seharusnya menjadi tanda yang jelas bahwa ada sesuatu yang salah. Tetapi Salomo yang telah terhanyut dalam kebesaran proyek spiritualnya tidak lagi melihat dengan mata sederhana. Ia melihat dengan mata teknis, dingin,
administratif. Mata yang dahulu mampu membedakan ibu sejati di hadapan bayi yang terbelah, kini tidak mampu melihat jurang yang terbuka di hadapan kakinya sendiri. Roh-roh itu menceritakan kisah-kisah. Mereka berbicara tentang penciptaan, kejatuhan Lucifer, masa-masa sebelum air bah, kerusakan kota-kota kuno, kehancuran Sodom dan Gomora. Setiap kisah semakin menumbuhkan rasa ingin tahu Salomo. Ia ingin memahami segalanya. Bagaimana Tuhan memerintah, bagaimana para malaikat bekerja, bagaimana para setan terorganisasi. Tetapi masalahnya adalah bahwa orang yang menyelidiki kejahatan tanpa otoritas langsung dari surga berisiko tergoda oleh apa yang ia temukan. Dan memang, sesuatu mulai berubah. Mimpi-mimpi Salomo mulai terganggu. Suara-suara memanggilnya di malam hari, nama-nama berbisik saat ia berbaring. Di tengah perjamuan, bayangan menari di antara obor. Wajah-wajah para selir tampak asing baginya, seolah-olah menyembunyikan identitas yang bukan manusia. Ia tetap bekerja, tetapi tidak lagi tidur nyenyak. Ia tidak lagi tersenyum. Ia tidak lagi menulis Amsal. Jiwanya terlalu sibuk berusaha memahami kekuatan-kekuatan yang diciptakan untuk tidak pernah disembah. Namun begitu, katalog itu terus berlanjut. Jumlah 72 dikonfirmasi, ditegaskan kembali, disegel. Itu adalah siklus yang lengkap, sebuah pasukan spiritual tak kasat mata, tersembunyi di bawah catatan sejarah, tetapi yang kini, melalui tangan seorang raja, telah dinamai, diklasifikasikan, dan disusun kembali. Apa yang akan ia lakukan dengan kekuatan itu masih belum pasti. Tapi satu hal jelas, gerbang telah terbuka, dan mereka yang telah melewatinya tidak akan pernah kembali dengan kehendak mereka sendiri. Hadirat Tuhan sementara itu tetap diam. Sebuah keheningan yang berteriak, karena terkadang hukuman terbesar dari Tuhan bukanlah hukuman, melainkan ketidakhadiran. Dan dalam kekosongan kehadiran itu, Salomo tenggelam semakin dalam ilusi bahwa ia menguasai sesuatu yang pada kenyataannya sedang mengamatinya dengan sabar, menunggu saat yang tepat untuk memberontak. 72 itu sedang menunggu pembangunan bait suci dan bantuan yang terlarang. Sebelum kita melanjutkan, jika konten ini telah memberkati hidup Anda, sukai, komentari, dan bagikan. Berlanggananlah ke saluran ini. Dan jika Anda ingin memberkati saluran ini, klik tombol terima kasih dan tinggalkan persembahan dalam jumlah berapapun atau jadilah anggota, sehingga kami dapat terus berinvestasi dalam riset dan peningkatan untuk semakin memberkati hidup Anda. Melanjutkan, catatan istana menunjukkan kemajuan. Bait suci Tuhan, janji terbesar dari masa Daud, mulai terbentuk di hadapan mata rakyat. Balok-balok batu besar diangkut, ukiran-ukiran rumit diukir oleh para pengrajin terampil, pilar-pilar perunggu dilebur, dengan presisi. Dari luar, semuanya tampak megah. Para imam bersukacita, suku-suku Israel mengakui penggenapan janji lama. Itu adalah rumah Allah yang dibangun di Gunung Sion, seperti yang telah dinubuatkan. Namun di bawah tanah yang sama, di kedalaman tersembunyi istana, 72 nama terus dipanggil, satu persatu, bukan untuk menyembah, tetapi untuk bekerja. Salomo telah melintasi batas yang tak terlihat. Ia bukan lagi sekadar orang yang menguasai roh-roh, kini ia mempekerjakan mereka. Tugasnya membantu pembangunan bait suci. Catatan kuno yang mengelilingi fase ini, meskipun tidak termasuk dalam kanon, menunjukkan sesuatu yang, meskipun bersifat simbolik, mengungkapkan dilema spiritual yang mendalam, percampuran antara yang kudus dan yang najis. Penggunaan entitas spiritual yang telah rusak untuk membangun tempat yang seharusnya sepenuhnya suci. Bait suci yang dirancang sebagai tempat tinggal, yang maha tinggi kini menerima, meskipun secara tersembunyi, keringat dan kekuatan makhluk-makhluk
yang telah memberontak terhadap surga. Tugas-tugas yang dilakukan oleh makhluk-makhluk ini menurut teks-teks tersebut melampaui kemampuan manusia. Mereka memindahkan batu-batu yang tidak dapat digerakkan oleh 1000 orang, melebur logam pada suhu yang tak bisa dicapai oleh tungku manapun pada masa itu, menciptakan mekanisme transportasi dan arsitektur yang melampaui teknologi zaman itu. Seolah-olah langit dan bumi saling bersentuhan dengan cara yang terdistorsi. Sebuah kemajuan yang tampak ilahi, tetapi memiliki esensi yang rusak. Rakyat tidak tahu, para nabi tidak berbicara, dan Salomo yang semakin mabuk oleh karyanya tidak mempertanyakan. Lagi pula, bait suci sedang dibangun. Bukankah itu yang terpenting? Namun kitab suci selalu memperingatkan tentang jenis fondasi tempat suatu pekerjaan dibangun. Pemazmur telah menyatakan dengan hikmat yang diwarisi dari generasi terdahulu, jika bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah para tukang bangunan bekerja. Mazmur 127 ayat 1. Dan inilah yang sebenarnya sedang dipertaruhkan. Bait suci memang sedang dibangun, tapi siapa yang membangunnya? Realitas spiritual yang tampaknya dikuasai Salomo dengan otoritas mulai menunjukkan tanda-tanda keretakan. 72 setan yang sebelumnya tunduk mulai menjadi tidak sabar. Beberapa menolak dipanggil, yang lain berbohong dalam jawaban mereka. Cincin itu masih berfungsi, tetapi suasana dalam setiap sesi tidak lagi sama. Salomo mulai merasakan merinding, menggigil, sebuah tekanan tak kasat mata yang menumpuk di lorong-lorong tersembunyi ruang bawah tanah. Meski begitu, ia tetap memaksa. Pekerjaan itu tidak boleh berhenti. Pembangunan bait suci telah menjadi obsesi baginya, sebuah warisan. Cara untuk mengabadikan namanya di antara manusia dan mungkin meredakan keheningan Tuhan yang terus berlangsung. Tetapi Tuhan tidak berdiam dalam bangunan yang dibuat oleh tangan manusia, kata kitab Kisah Para Rasul di masa depan. Dan bahkan ketika ia memilih untuk tinggal di tengah umatnya, ia selalu menuntut kemurnian, pemisahan, kekudusan. Itulah yang dilambangkan oleh kemah pertemuan di padang gurun. Setiap tirai, setiap perkakas, setiap ritual menunjuk pada Tuhan yang kudus, yang tidak membagi kemuliaannya dengan siapapun. Namun di sana, di balik layar pembangunan, ada mata-mata lain yang mengamati, bukan mata kerub di atas tabut, tetapi mata makhluk-makhluk yang dahulu bersinar di surga, tetapi jatuh seperti bintang yang dipukul jatuh. Mereka yang telah dilemparkan ke bumi dan kini di bawah otoritas yang dipaksakan membantu membangun kediaman Allah yang dahulu mengusir mereka. Ironi spiritual dari kenyataan ini sendirinya adalah teriakan peringatan. Namun Salomo tidak lagi mendengar peringatan, hanya hasil, dan hasil itu datang. Setiap minggu satu tahap lagi selesai. Mazmur-mazmur Daud bergema di alun-alun. Para Lewi bersiap untuk hari pentahbisan. Rakyat membawa persembahan dengan sukacita. Semua tampak menunjukkan bahwa berkat Allah ada atas Israel. Semua, kecuali kedamaian batin sang raja, di dalam dirinya kegelisahan bertumbuh. Bukan ketakutan, tetapi beban. Sesuatu menyertainya, sesuatu yang tidak pernah pergi. Bahkan di momen-momen kejayaan, ia merasa diawasi. Wajah-wajah roh yang diinterogasinya muncul dalam mimpinya. Suara-suara membisikkan nama-nama dalam bahasa yang tak ia pahami. Dan segel itu, segel di tangannya tidak lagi membawa rasa otoritas yang sama. Kini tampak seperti beban. Menurut catatan-catatan paling tersembunyi, Salomo mulai mencari cara untuk memperkuat kendali. Ia memperkuat ritual-ritual, memperpanjang sesi interogasi, mencari teks-teks perlindungan spiritual baru dari negeri-negeri jauh. Ia menggabungkan simbol-simbol Mesir, rumus-rumus Babilonia, campuran tradisi yang seharusnya tidak pernah diletakkan berdampingan dengan perintah-perintah Tuhan Israel. Campuran itu semakin besar,
dan bersamanya kerusakan terhadap apa yang di mata rakyat masih tampak suci. Bait suci hampir selesai, hanya tinggal beberapa detail, tetapi fondasinya telah diletakkan. Fondasi di mana yang kasat mata dan yang tak terlihat bercampur, di mana tangan manusia dan kekuatan malaikat yang jatuh bekerja berdampingan. Itu adalah bangunan terindah yang pernah dibangun di Yerusalem. Tetapi siapapun yang melihat dengan mata rohani akan tahu ada retakan-retakan yang tidak bisa diperbaiki oleh pahat manapun. Dan Tuhan masih tetap diam. Keheningan ini yang dimulai dari ketidaktaatan kini menjadi latar tetap dalam jiwa Salomo. Ia tidak lagi berdoa seperti dahulu. Doanya telah menjadi pidato, kata-katanya rumus, persekutuan digantikan oleh manipulasi. Dan di tempat di mana dahulu wahyu mengalir, kini berdiri kendali bait suci, akan ditahbiskan. Kemuliaan Tuhan, akan turun. Tetapi harga dari semua itu masih akan ditagih. Sebab Tuhan kadang-kadang menghormati iman umatnya, bahkan ketika pemimpinnya telah rusak. Ia bisa menjawab seruan tulus dari mereka yang tidak tahu apa yang terjadi di balik layar. Tetapi ia tidak bisa ditipu. Dan takhta Salomo, meskipun masih bersinar, mulai condong. Bantuan yang terlarang, sunyi dan tak terlihat telah meninggalkan jejak, dan di antara batu-batu suci bait suci itu tertinggal gema, suara-suara yang tidak berasal dari mezbah, gema-gema yang tak lama lagi akan menuntut lebih dari apa yang dulu mereka dipaksa untuk berikan. Sebab tidak ada perjanjian dengan kegelapan yang berakhir tanpa penagihan. Dan Salomo belum tahu, tetapi 72 itu baru saja mulai mengungkap apa yang sebenarnya mereka inginkan. Kerusakan terakhir ketika segel menjadi penjara. Bait suci telah didirikan. Tirai-tirai telah digantung. Peralatan kudus telah dikuduskan. Para Lewi menyetel alat musik. Dan sangkakala untuk hari besar telah siap untuk ditiup. Dari luar, Israel tampak mengalami masa kejayaannya. Namun dalam roh Salomo, sebuah bangunan lain sedang menguat. Sebuah bait kegelapan, tak terlihat namun nyata. Ia telah menggunakan segel itu. Telah menginterogasi, mengklasifikasikan, menguasai. Dan kini dikelilingi oleh rahasia, aliansi berbahaya, dan pengetahuan yang melampaui apa yang telah diperintahkan Tuhan. Salomo membawa cincin itu bukan lagi sebagai kunci otoritas, tetapi sebagai penjara. Dia yang suatu hari meminta hikmat untuk membedakan antara yang baik dan yang jahat, kini telah menjadi seorang pria dengan banyak bentuk pembeda. Banyak di antaranya telah dirusak oleh sumber-sumber yang seharusnya tidak pernah disentuh. Segel itu yang dahulu merupakan simbol kekuasaan, kini menjadi beban terberatnya. Ia sudah tidak pernah melepasnya dari jarinya, bukan karena pengabdian, tetapi karena kebutuhan. Segel itu memberinya akses, tetapi juga menjebaknya dalam siklus yang tak lagi bisa ia pecahkan. Nama Beelzebub mulai sering muncul dalam sesi-sesi 72 setan yang sebelumnya gelisah dan tidak teratur. Kini tampak menyelaraskan diri di sekitar salah satu dari mereka. Beelzebub, yang dalam beberapa tradisi disebut Raja Lalat, dianggap sebagai salah satu pangeran dari pasukan yang jatuh. Namanya meskipun tidak muncul dalam narasi asli Salomo dalam kitab-kitab Alkitab, disebut berabad-abad kemudian oleh Yesus dalam Injil Matius pasal 12 sebagai pemimpin para setan. Ini menunjukkan bahwa pengaruhnya berlangsung lama, mendalam dan terorganisir secara diam-diam. Dan dengan dialah Salomo ingin berdialog. Menurut catatan di luar kanon, Salomo berusaha memanggil Beelzebub dengan metode yang sama seperti terhadap roh-roh lainnya. Namun ada sesuatu yang berbeda. Suasana menjadi berat, cincin itu bergetar. Para juru tulis takut masuk ke ruang bawah tanah. Dan ketika Beelzebub muncul, dia tidak bersujud seperti yang lain. Ia menatap mata sang raja, tersenyum, bukan mengejek, hanya mengamati.
Seolah tahu bahwa permainan telah berubah, Beelzebub tidak menolak panggilan itu, tetapi juga tidak menunjukkan ketundukan. Ia berbicara tentang surga, tentang kejatuhannya, tentang perpecahan dalam tatanan spiritual, tentang peperangan tak kasat, mata yang berlangsung sepanjang abad. Ia mengungkap rahasia yang bahkan Salomo dengan segala pengetahuannya belum mengetahuinya. Dan ia menawarkan sesuatu yang lebih, kekuasaan, bukan hanya atas 72, tetapi atas legiun. Ia berkata bahwa Salomo dapat melampaui batas dunia kasat mata, memerintah atas kerajaan-kerajaan tersembunyi, menguasai siklus kehidupan dan kematian selama ia bersedia membayar harganya. Harga itu tidak datang secara langsung, tidak melibatkan perjanjian tertulis dengan darah atau pengorbanan yang tampak. Itu lebih halus, lebih berbahaya, melibatkan penyerahan kesadaran secara terus-menerus. Penerimaan terhadap kendali sebagai panggilan, penyembahan terhadap kekuasaan sebagai tujuan akhir. Dan Salomo yang telah terjerat dalam ilusi bahwa ia melakukan segalanya demi kebaikan, tidak menyadari bahwa ia mulai bersujud meskipun tidak berlutut. Begitulah cincin itu menjadi penjara. Sang raja tidak lagi memanggil roh-roh hanya karena ingin tahu atau untuk menguasai. Kini ia mencari wahyu yang tidak pernah diberikan kepada nabi manapun di Israel. Ia mulai menulis teks-teks yang mencampurkan kebenaran abadi dengan wahyu dari jurang. Kata-katanya yang dahulu diinspirasi oleh hikmat ilahi, kini mengandung beban, kegelapan, dan misteri yang lebih membingungkan daripada menjelaskan. Hadirat roh Tuhan yang di masa awalnya begitu nyata, kini menjadi terputus-putus, tidak sepenuhnya pergi, karena Tuhan tetap menghormati perjanjiannya. Tapi ia tidak lagi berbicara dengan kejelasan, tidak lagi membimbing dengan kasih. Suara Tuhan kini menjadi gema yang jauh di lorong hati Salomo. Kitab Pengkhotbah yang kemudian dikaitkan dengan dirinya, mengungkap kepahitan dari seseorang yang telah melihat segalanya, memiliki segalanya, dan pada akhirnya berkata, kesia-siaan dari segala kesia-siaan, segala sesuatu adalah sia-sia. Pengkhotbah pasal 1 ayat 2. Kalimat ini tidak ditulis oleh pemuda yang penuh semangat, ataupun oleh orang bijak yang damai, tapi oleh seseorang yang memikul beban karena telah melampaui batas yang seharusnya tidak pernah disentuh. Cincin itu, menurut beberapa tradisi, mulai memanas di tangan raja. Kehadirannya membuat tidak nyaman, cahayanya menjadi gelap. Salomo, yang dahulu begitu yakin, kini tidur dengan buruk, dihantui mimpi-mimpi. Ia bermimpi tentang sosok-sosok yang mengamatinya dari jauh. 72 yang dahulu bersujud, kini muncul dalam mimpinya, berjalan di lorong-lorong bait suci. Mereka tidak pernah menyentuh mezbah, tetapi mereka mendekat satu persatu, perlahan. Saat itulah sang raja mulai menyadari, tidak ada jalan kembali. Ia telah menyentuh apa yang dilarang, telah menerima apa yang tidak pernah diberikan. Dan meskipun ia telah membangun bait suci, ia telah mengabaikan mezbah yang sejati, mezbah hati. Dan di mezbah itu api telah padam. Salomo mulai lebih sering berkonsultasi dengan Beelzebub. Ia mencari jawaban, tapi menerima teka-teki. Ia mengharapkan petunjuk, tapi menerima tawaran. Dan setiap kali ia melakukannya, cincin itu terasa makin berat. Para juru tulis mulai takut pada raja. Para imam tidak lagi sering memanggilnya. Istana mulai berbisik, ada sesuatu yang gelap di udara. Teks-teks mencatat bahwa Salomo mulai menulis simbol-simbol, lingkaran, bintang-bintang, nama-nama yang tak bisa diucapkan. Ia memerintahkan agar gambar-gambar diukir di lantai ruang rahasia, menyiapkan perkakas yang tidak pernah digunakan dalam ritual bait suci, menciptakan ruang-ruang yang hanya ia sendiri yang memasukinya. Dan di sana, di tengah dupa dan keheningan, ia percaya sedang mengungkap misteri terbesar keberadaan. Namun kenyataannya, ia hanya semakin dalam kejatuhannya sendiri. Hikmat yang telah mengangkatnya ke surga kini menyeretnya ke dalam jurang.
Karena ketika karunia dipisahkan dari ketaatan, ia menjadi kutukan. Dan ketika kuasa digunakan tanpa rasa takut, ia menjadi perbudakan. Salomo, sang raja yang dulu meminta kebijaksanaan, kini berjalan di antara reruntuhan pikirannya yang tersiksa. Bukan karena hukuman langsung, tetapi karena akibat yang tak terhindarkan. Segel itu masih ada, bercahaya, mengesankan, tetapi cahayanya tidak lagi berasal dari terang surga. Itu cahaya palsu, mencerminkan bukan hadirat Allah, tetapi pantulan dari pilihan seorang raja yang menukar kesederhanaan takut akan Tuhan dengan daya tarik kendali. Dan sementara itu, di balik layar kenyataan, 72 itu menunggu, mengamati, menanti saat untuk menagih harga. Sebab tidak ada otoritas atas kegelapan yang bertahan tanpa kegelapan suatu saat mencoba membalikkan permainan. Dan saat itu sedang mendekat pemberontakan para setan dan pengasingan sang raja. Tekanan spiritual yang mengelilingi Salomo telah menjadi tak tertahankan. Segel itu sudah tidak lagi melambangkan otoritas. Ia melambangkan sebuah perjanjian yang tak diucapkan. Sebuah aliansi diam-diam yang diteguhkan oleh kesombongan hati yang dulunya murni, namun kini gemetar di hadapan konsekuensi dari apa yang telah ia izinkan masuk. 72 nama yang dulu ia catat dengan hati-hati di gulungan-gulungannya mulai berperilaku berbeda. Mereka yang dulu bersujud di hadapan cincin itu kini berbicara dengan ambiguitas, menjawab dengan sarkasme atau dalam keheningan mutlak, seolah-olah mereka hanya menunggu perintah yang kini tak lagi datang dari raja, tetapi dari tempat lain, lebih dalam, lebih gelap. Beelzebub telah berhenti menjadi yang diinterogasi. Ia berbicara atas kemauannya sendiri, memberi nasihat, menabur saran. Kehadiran yang dulu menimbulkan rasa takut kini diterima dengan semacam keakraban. Dan justru di saat itulah teks-teks kuno mencatat salah satu titik balik tergelap dalam kehidupan Salomo. Pengkhianatan tak terlihat dari entitas-entitas spiritual yang dulu ia kira bisa dikendalikan. Asmodeus, salah satu dari 72, digambarkan sebagai halus, persuasif, dan haus akan kebebasan. Sementara Salomo semakin tenggelam dalam rahasia-rahasia yang diungkap oleh Beelzebub, Asmodeus merancang dalam diam. Menurut catatan yang dilestarikan dalam literatur rabbinik dan tradisi-tradisi kemudian, Asmodeus memperhatikan setiap ritual, setiap gerakan sang raja, menanti momen kelengahan. Dan momen itu pun tiba dalam salah satu sesi ketika Salomo sedang mencoba mengungkap apa yang disebut sebagai nama-nama besar dari surga, nama-nama yang menurutnya akan memberinya kekuasaan mutlak atas seluruh kekuatan penciptaan. Sesuatu terjadi. Sebuah kesalahan, sebuah distraksi, mungkin sebuah keraguan spiritual. Segel itu untuk sesaat dilepaskan dari jarinya. Dan pada saat itulah Asmodeus mengambilnya. Teks tradisional menyatakan bahwa cincin itu dilemparkan ke laut. Terkejut, tidak siap Salomo melihat alat penguasanya yang paling besar menghilang di depan matanya. Roh yang dulu ia kira dikendalikannya, kini mengendalikannya. Asmodeus tidak hanya mengambil cincin itu, ia mengambil tahtanya, mengambil rupa sang raja, menipu para pelayan, duduk di istana dan memerintah menggantikan dirinya. Dan Salomo yang sejati dibuang ke pengasingan, diusir dari kerajaannya sendiri, terlupakan. Alkitab dalam kitab pertama Raja-Raja pasal 11 mencatat bahwa Tuhan murka kepada Salomo karena hatinya telah menyimpang dari Tuhan, Allah Israel yang 2 kali menampakkan diri kepadanya. Meskipun tidak secara eksplisit menyebut kejatuhan spiritual terkait 72, teks suci itu menegaskan bahwa Tuhan membangkitkan lawan-lawan terhadapnya. Salah satunya adalah Hadad orang Edom, yang lain Rezom bin Eliada, dan juga Yerobeam,
Empelayan Salomo, yang kelak menjadi raja atas 10 suku di utara. Maka baik catatan spiritual maupun sejarah menunjukkan bahwa kejatuhan Salomo bersifat internal sekaligus eksternal. Kerajaan yang tampak tak tergoyahkan mulai runtuh. Salomo mengembara ke tanah-tanah asing. Ada versi yang mengatakan ia pergi ke pantai Lebanon, yang lain ke padang gurun di selatan Yehuda, menyamar, hidup di antara para pedagang, tidur di rumah-rumah sederhana, bekerja sebagai pelayan. Tak seorang pun mengenalinya. Raja paling bijak dan terkaya di dunia kini mencuci kaki orang asing. Bekerja siang dan malam, tanpa nama, tanpa kemuliaan, tanpa takhta. Dia yang pernah memerintah 72 kini, bahkan tak menguasai dirinya sendiri. Malam-malamnya penuh kenangan. Ia melihat wajah-wajah para setan, mendengar bisikan-bisikan yang dulu memujinya, kini mengejeknya. Ia merasakan beban dari kata-kata yang pernah ia ucapkan, dari rahasia-rahasia yang pernah ia tulis, dari izin-izin yang pernah ia berikan. Tak ada lagi kendali, tak ada lagi suara ilahi, hanya keheningan. Keheningan yang dulu dimulai dengan konsesi kecil kini telah menjadi mutlak. Sebuah keheningan yang lebih menyakitkan dari hukuman apapun. Namun pengasingan seringkali menjadi tanah bagi penebusan. Dan dalam konteks itulah sebuah peristiwa aneh dan simbolis terjadi. Suatu hari, saat berjalan di antara para nelayan, Salomo menerima seporsi ikan panggang sederhana. Dan di dalam ikan itu, menurut tradisi, ia menemukan sesuatu. Cincin itu, yang sama yang telah dilempar ke laut, dikembalikan bukan oleh kuasa tetapi oleh belas kasih. Sebuah pengingat bahwa Tuhan masih melihatnya, masih mencarinya, masih mengasihinya. Sebab sekalipun kita tidak setia, Allah tetap setia. Saat kembali ke Yerusalem, Salomo tidak melakukannya dengan pasukan. Ia tidak merebut kembali takhta dengan kekuatan. Menurut catatan, ia memanggil sekali lagi kehadiran surga. Ia menyerukan nama malaikat agung Rafael yang digambarkan dalam kitab Tobit, pasal 12 sebagai salah satu dari 7 yang senantiasa siap masuk ke hadirat kemuliaan Tuhan. Rafael, sang penyembuh, sang pemulih, dan dialah yang menurut tulisan kuno membebaskan Salomo dari kuk Asmodeus dan memulihkan tatanan di Israel. Namun sang raja tidak lagi sama. Tak ada pidato, tak ada perayaan. Kemuliaan masa awal telah digantikan oleh beratnya sebuah hati yang terluka. Takhta memang dipulihkan, tetapi roh sang raja tidak pernah kembali seperti dulu. Salomo menjadi pendiam, introspektif. Ia tak lagi menulis dengan keberanian seperti dahulu. Tulisan-tulisan di akhir hidupnya, seperti pengkhotbah, memuat nada melankolis, penyesalan, dan kesadaran yang datang terlambat. Kesia-siaan dari segala kesia-siaan, segala sesuatu adalah sia-sia. Pemberontakan para setan telah meninggalkan luka. Luka yang tak terlihat, namun dalam. Bait suci tetap berdiri, namun kini dengan kesadaran bahwa untuk suatu masa kekuatan-kekuatan najis pernah menyentuh fondasinya. Rakyat tetap menyembah, korban tetap dipersembahkan, tetapi Salomo tahu apa yang telah dilakukan tidak dapat dibatalkan. Belas kasih Tuhan memungkinkan pemulihannya, namun gema dari apa yang ia lihat, yang ia ketahui, dan yang ia izinkan tidak pernah meninggalkannya. 72 itu yang pernah tercerai-berai, tak pernah lagi berkumpul seperti sebelumnya. Namun benih-benih mereka telah ditanam, dan nama-nama mereka yang berbisik melintasi abad-abad, mulai menyebar di antara para okultis, tukang sihir, dan ahli sihir. Salomo telah membuka sebuah portal, dan meskipun ia telah menutupnya, retakannya tetap ada. Di akhir hidupnya, Salomo tidak lagi tampil sebagai raja yang bijaksana, tetapi sebagai manusia yang telah melihat segalanya, yang telah memiliki segalanya, dan yang meskipun demikian jatuh, sebuah peringatan, sebuah pengingat, sebuah cermin, sebab tidak ada seorang pun, seberapapun diurapinya, yang berada di atas rasa takut akan Tuhan.
Keheningan Salomo dan penghakiman terakhir. Kembali ke takhta bukanlah sebuah penobatan. Itu adalah pemulihan yang sunyi. Tidak ada perayaan publik atau pesta mega, hanya gema yang tertahan dari sebuah kerajaan yang tampaknya kembali kepada ketertiban. Sementara di dalam hati sang raja terbentuk luka yang tidak akan pernah dihapus oleh waktu. Salomo yang dipulihkan sebagai penguasa Israel kembali ke istana sebagai seorang pria yang telah menua, bukan karena usia, tetapi karena beban dari apa yang telah ia lihat, ketahui, dan lakukan. Bait suci berdiri tegak. Aktivitas imam terus berlangsung. Rakyat mempersembahkan korban, menyanyikan mazmur, bersujud di pelataran kudus. Namun di dalam diri sang raja ada bait yang hancur. Teks-teks tidak mencatat adanya pencapaian rohani besar dari Salomo setelah kepulangannya. Tidak ada doa baru seperti yang ia panjatkan saat mentahbiskan bait suci. Tidak ada amsal yang terilhami seperti yang mengalir dari bibirnya pada masa awal. Yang ada hanyalah keheningan. Keheningan yang pada titik ini dalam kisahnya bukan lagi hanya dari Tuhan, tetapi juga dari seorang pria yang telah melihat apa yang seharusnya tidak dilihat, yang telah menyentuh apa yang seharusnya tidak disentuh, dan yang memahami terlalu terlambat bahwa kebijaksanaan tanpa takut akan Tuhan berubah menjadi hukuman. Kitab suci sangat tepat. Dalam kitab pertama Raja-Raja pasal 11, kita menemukan kalimat penghukuman terakhir. Dan Tuhan murka kepada Salomo, karena hatinya telah menyimpang dari Tuhan, Allah Israel, yang 2 kali menampakkan diri kepadanya. Penyebutan 2 kali penampakan ilahi itu bukan kebetulan. Itu menjadi saksi bahwa Salomo tidak berdosa karena tidak tahu. Ia telah diperingatkan, Tuhan telah menampakkan diri kepadanya. Dan meskipun demikian, ia memilih berjalan di jalan-jalan tersembunyi. Tidak ada catatan Alkitab yang rinci tentang kematiannya. Hanya sebuah pernyataan yang tenang. Lalu Salomo mendapat perhentian bersama nenek moyangnya dan dikuburkan di kota Daud, ayahnya. Kitab pertama Raja-Raja pasal 11 ayat 43. Tidak ada penglihatan, tidak ada manifestasi surgawi, tidak ada malaikat, tidak ada suara dari langit, hanya ada sebuah akhir. Akhir yang begitu tenang namun dalam. Ketiadaan kemuliaan pada kematiannya kontras dengan kemegahan masa pemerintahannya. Dan kekosongan itu memikul beban, sebuah penghakiman dalam keheningan. Namun bahkan dalam akhir yang melankolis ini ada sebuah pesan. Karena ketika kita menelaah seluruh perjalanan hidupnya, sesuatu menjadi jelas. Salomo tidak ditolak seperti Saul. Tuhan tidak segera menggantikannya, tidak mencabut tahtanya dengan murka. Ia dibiarkan menyelesaikan hari-harinya, mungkin sebagai bentuk penghormatan kepada perjanjian Tuhan dengan Daud. Atau mungkin sebagai pengingat hidup bahwa bahkan yang terbesar pun bisa jatuh. Dan bahwa kebijaksanaan, jika tidak disiram dengan kerendahan hati, dapat menjadi tangga kejatuhan itu sendiri. Ada keindahan tragis dalam kitab Pengkhotbah. Seorang Salomo yang sudah tua menulis kata-kata yang mengandung beban waktu dan kesadaran. Tidak ada pujian, ada perenungan, tidak ada nasihat kemenangan, tetapi pengakuan. Di antara kalimat-kalimatnya, terdengar ratapan dari seseorang yang menemukan bahwa makna sejati kehidupan tidak ditemukan dalam bangunan atau dalam pengetahuan atau dalam kekuasaan, tetapi dalam takut akan Tuhan. Dan itulah yang ia tulis, seolah-olah ingin meninggalkan catatan terakhir dari upaya penebusannya. Akhir dari segala sesuatu yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena itu adalah kewajiban setiap orang. Pengkhotbah pasal 12 ayat 13. Kalimat ini lebih dari sekadar ajaran. Itu adalah sebuah pengakuan. Sebuah pengakuan dari seorang raja yang telah berjalan di jalan surgawi dan neraka, yang telah memerintah atas Israel dan atas 72 roh yang jatuh,
yang membangun bait suci Tuhan dan pada saat yang sama membuka portal tak kasat mata, di mana ia seharusnya tidak pernah melangkah, yang dikasihi oleh Tuhan, dan meskipun demikian membiarkan hatinya terbagi oleh 1000 aliansi. Keheningan Salomo di akhir hidupnya pada kenyataannya adalah sebuah peringatan yang menggema, sebuah kesaksian bagi semua yang berpikir bahwa pengetahuan sudah cukup, bahwa kuasa rohani menjamin keamanan, bahwa karunia menggantikan ketaatan. Salomo adalah gambaran dari seorang manusia yang memiliki segalanya: kuasa, kekayaan, kebijaksanaan, pengurapan, dan yang tetap tersesat. Namun mungkin misteri terbesar dalam hidupnya justru terletak pada paradoks ini. Tuhan mengasihinya, Tuhan berbicara dengannya, Tuhan memakainya, dan tetap membiarkannya jatuh. Karena ada saat di mana Tuhan dalam kedaulatannya membiarkan pilihan-pilihan manusia menjadi jalan penderitaan, bukan untuk kebinasaan akhir, tetapi untuk membangun generasi masa depan. Nama Salomo tidak pernah dihapuskan. Yesus menyebutnya dalam Injil, dia adalah Raja yang sejati. Dia yang tidak tercemar oleh emas, kekuasaan, godaan rohani maupun politik. Dia yang di hadapan tawaran iblis di padang gurun tidak menyerah, yang di hadapan pujian manusia tetap rendah hati, yang di hadapan salib tidak ragu. Kristus adalah bait suci yang tidak dapat dicemari. Ia adalah imam besar yang tidak pernah mempersembahkan korban yang najis. Ia adalah anak domba tanpa cacat, tanpa noda, tanpa kesalahan. Ia adalah batu penjuru yang tidak pernah retak. Ia adalah hikmat Allah yang menjadi manusia. Dia yang tidak seperti Salomo bukan hanya mengetahui rahasia surga, dialah rahasia itu yang dinyatakan. Itulah sebabnya hari ini, saat kita mengingat semua yang dialami Salomo, kesalahannya, kemuliaannya, dosanya, dan penderitaannya, hati kita tidak bersujud di hadapan sosok seorang raja manusia, tetapi di hadapan Dia yang disebut Raja atas segala raja. Dia yang memerintah untuk selama-lamanya, dan di dalamnya tidak ada bayangan perubahan. Kristus adalah jawaban atas apa yang bahkan Salomo tidak mengerti. Ia adalah firman yang memecah keheningan, hadirat yang memenuhi kekosongan, cahaya yang mengusir bayang-bayang dari 72, segel yang tidak menindas tetapi membebaskan, mezbah yang tidak lagi berlumuran darah hewan, tetapi dari mana mengalir kasih karunia dan hidup yang berkelimpahan bagi setiap orang yang percaya. Dan mungkin saat ini kamu melihat dirimu sedikit seperti Salomo. Mungkin kamu memulai dengan baik. Mungkin kamu pernah merasakan hadirat Allah. Mungkin kamu pernah berdoa dengan semangat, melayani dengan kasih, mendengar suara roh. Tetapi seiring waktu, kamu mulai menjauh. Kamu mulai membuat konsesi-konsesi kecil, mengizinkan mezbah-mezbah asing dibangun dalam jiwamu. Dan hari ini mungkin juga kamu sedang dalam keheningan. Tapi dengarlah, ada suara yang memanggilmu. Suara yang bukan datang dari takhta Salomo, tetapi dari kayu salib tempat Kristus disalibkan. Suara yang berkata, "Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Injil Matius, pasal 11, ayat 28. Suara ini adalah satu-satunya yang sanggup memulihkan apa yang telah dihancurkan oleh kesombongan, yang sanggup membangun kembali bait suci yang telah dinajiskan oleh dosa, yang sanggup membuat baru semua hal yang tampak telah hilang. Kamu tidak harus berakhir seperti Salomo. Akhirmu tidak harus ditandai dengan keheningan dan ratapan. Di dalam Kristus ada pemulihan, ada pengampunan, ada kehidupan, ada permulaan yang baru. Dan karena itulah dengan kasih, iman, dan urgensi kami ingin mengajak. Hari ini, jika kamu ingin berdamai kembali dengan Juru Selamat kita Yesus Kristus, karena telah menjauh dari jalannya, atau ingin memulai perjalanan baru menuju keselamatan kekal, tulislah di kolom komentar,
Aku menerimamu, Tuhan Yesus, sebagai Tuhanku yang satu-satunya dan juru selamat yang cukup dalam hidupku. Tindakan sederhana ini adalah langkah iman, sebuah pernyataan di hadapan manusia, surga, dan bahkan yang tidak kelihatan. Jika kamu sudah menjadi milik Kristus, nyatakan juga di komentar, Amin. Kata kecil ini memikul beban dari mereka yang percaya, yang tetap teguh, yang membagikan kebenaran. Bagikan pesan ini. Jangan simpan apa yang bisa menyelamatkan. Dunia perlu diingatkan bahwa raja-raja jatuh, nabi-nabi gagal, orang bijak bisa salah, tetapi Kristus tetap tak tergoyahkan, dan sampai Dia datang kembali, tetaplah tinggal di dalam Dia. Sampai jumpa.